Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan. Masih bersama Ustadz Dasram Effendi untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2020 atau bertepatan pada 11 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita masih membahas mengenai keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Jadi Ustadz Dasram tadi sudah menjelaskan bahwa 10 hari kedua ini memang kita harus memang memperbanyak amalan karena memang identik dengan Allah itu menurunkan ampunan kepada hambanya pada 10 hari kedua. Jadi sangat merugi jika kita sebagai umat muslim tidak memanfaatkan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amalan. Nah, di penghujung segmen kedua tadi, saya juga sempat membahas, Ustadz Dasram juga sempat membahas mengenai hadis yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi ya, kalau nggak salah Ustadz tadi ya, mengenai jika kita membuat perbuatan dosa, iringilah dengan kebaikan. Maka niscaya perbuatan dosa tersebut lambat laun akan menghilang karena seringnya kita berbuat baik. Nah, tapi ketika kita masih melakukan perbuatan dosa nih, diiringi dengan kebaikan, dan tidak ada perubahan. Nah, ini apa sih indikasinya Ustadz Dasram? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Smart FM yang saya hormati rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang sudah melakukan perbuatan baik, tapi juga tetap ya ada juga melaksanakan perbuatan dosa, jangan pernah bosan, selalu berbuat baik ya. Bahasa Jawanya itu ping sewu ya, 1000 kali diulang terus ya. Bagaimana lantai yang kotor ketika dipel setiap hari maka dia akan bersih juga. Bagaimana seseorang ketika melakukan perbuatan dosa kemudian dia meminta atau memohon ampun kepada Allah, padahal ampunan Allah itu begitu luas, maka insya Allah ya akan habit ya, akan menjadi kebiasaan dan bisa menggantikan perbuatan dosa tersebut dengan perbuatan baik. Oleh karena itu penting juga bahwa seorang mukmin ini memang yang paling berat adalah istiqomah. Istiqomah ya, oke. Istiqomah itu adalah terus menerus, dawam bahasa Arabnya. Dawam itu artinya perbuatan terus menerus. Maka kata Nabi bahwa khairul a'mal adwamuha wa in qalla, bahwa sebaik-baik amalan itu ya dawamnya, istiqomahnya walaupun sedikit. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan 10 hari pertama kita sudah diuji oleh Allah, turun rahmat ya. Baca Qur'annya apakah tetap istiqomah? Nah, biasanya begitu. Karena sebenarnya ya kalau sehari baca 5 juz tapi 10 hari kemudian tidak baca, itu alangkah lebih baiknya sehari cuma 2 lembar tapi setiap hari baca. Iya, begitu. Jadi memang istiqomah ini yang sulit. Maka ketika turun ayat istiqomah, tsumma istaqim ya, amantu billahi tsumma istaqim, kemudian salah satu hadis yang itu mengatakan bahwa langsung beruban Rasulullah SAW. Sahabat Bakar kalau nggak salah itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok rambutmu beruban? Kenapa? Kata Rasulullah SAW, telah turun kepadaku ayat tentang istiqomah. Ya, bahwa memang istiqomah ini adalah sesuatu yang berat, berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu memang caranya adalah tadi, ya, jarib walahis takun arifan. Kalau kata orang pesantren itu biasa mengatakan jarib walahis takun arifan. Coba dan perhatikan, niscaya kamu akan tahu ya. Insya Allah dengan dicoba terus, amal baik terus, insya Allah perbuatan dosa itu juga akan hilang dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Mengenai tadi ya, kita balik lagi ke tema tadi bahwa ada amalan-amalan yang bisa kita diampunkan dosanya oleh Allah SWT selain berbuat baik ya. Kita juga yang kedua dengan sholat 5 waktu ya. Baik. Nah, jadi sholat 5 waktu ini merupakan amalan ya yang bisa menghapuskan dosa. Karena kata Rasulullah SAW bahwa antara sholat 5 waktu dengan sholat yang lain itu adalah mukaffirat 5 bainahunna, bahwa itu merupakan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika seseorang konsisten istiqomah melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat jamaah, sholat 5 waktu, maka insya Allah ya dosa-dosanya berguguran. Dan inilah yang kita harapkan, sehingga ketika dosa-dosa berguguran tentu ampunan Allah Subhanahu Wa Taala begitu luas. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Ini benar sekali Ustaz. Pandemi atau COVID-19 ya,
Tentu ada beberapa area ya atau beberapa zona yang perlu kita lihat, dan ini saya rasa pemerintah termasuk para ulama yang tergabung dalam MUI, kemudian juga para dewan masjid dan sebagainya sudah menghimbau ya banyak sekali. Jika kondisi memang sudah ditetapkan seperti daerah zona merah dan sebagainya, maka beribadah di rumah tidak mengurangi pahalanya juga. Baik. Malah lebih besar pahalanya ketika seseorang lebih taat atau menjaga dirinya, karena dalam Islam ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan syariah, dan jelas ya di situ adalah hibzun nafas, ya menjaga jiwa. Menjaga jiwa ini penting ya. Ketika seseorang terancam jiwanya, maka dia harus dijaga. Salah satunya bagaimana? Ya, dengan menjaga diri kita. Kalau seandainya kita datang ke masjid, kemudian kita tidak tahu kita berinteraksi dengan siapa, ketika pulang keluarga kita misalnya terkena dan sebagainya, maka itu mudaratnya lebih besar. Maka dalam bahasa usul fiknya ad-daruratu tubihul mahzurat, atau darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah sesuatu yang mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengerjakan sesuatu yang maslahat. Jadi itu memang untuk kondisi. Tapi untuk kondisi-kondisi misalnya di daerah, di perkampungan yang memang tidak ada orang luar dan sebagainya, dan memang jarang berinteraksi, sepertinya ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Ustaz ya? Di daerah ya tidak ada masalah, karena memang masih zona hijau, asal memang tetap standar-standar kesehatan tetap dijaga, cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Itu mungkin untuk mengenai sholat jamaah tadi. Nah, berarti amalan-amalan yang harus kita kerjakan khususnya di 10 hari kedua bulan Ramadan seperti yang dikatakan Ustadz Asram tadi, ya tadi berbuat baik. Jika kita memang masih berbuat dosa tapi dengan berbuat baik tetapi tidak timbul, masih tidak menghilang perbuatan dosa, coba seperti yang Ustadz Asram katakan tadi ya, istiqomah. Nah itu yang sulit. Nah Ustadz Asram. Baik, dan yang kedua, amalan kedua ini adalah sholat 5 waktu. Jadi Ustadz Asram tadi menarik mengenai sholat 5 waktu. Berhubung Palembang ini masih sudah ditetapkan ya sebagai zona merah, jadi memang sholat di rumah ini memang tidak salah, bahkan amalannya, pahalanya juga sama ya dengan sholat di masjid. Apalagi berarti dalam hal ini Ustadz, ketika kita mengikuti himbauan dari pemerintah, ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah atau bagaimana ini Ustadz Dasram? Ya, baik. Untuk kondisi pandemi atau COVID-19 ini berbeda memang. Artinya kita mengaminkan apa yang sudah difatwakan oleh MUI khususnya. Karena MUI ini adalah representasi dari para ulama, ya. Dan mengenai ketakwaan kepada Allah, tentunya ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kan begitu. Ya, artinya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Dan ulul amri ini ya bisa jadi ulama, ya. Dalam ayat itu bukan hanya pemerintah saja, dan ulama juga termasuk ulul amri minkum. Tapi syaratnya ulama atau pemerintah yang taat sama Allah dan Rasulnya. Jadi selagi lihat dari maqasidus syariah tadi bahwa memang dalam hal menjaga jiwa, ya, agar tidak rusak dan sebagainya, maka itu didahulukan, ya. Maka termasuk salah satunya adalah hibzun nafas, menjaga jiwa agar yang lain selamat, ya. Bahasa ini adalah aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, aku menyenangkan bagimu. Ya, saat ini ya, kita harus menjadi aman, ya. Bukan aman bagi diri kita saja, tapi aman juga bagi orang lain, ya. Nah, itu jadi begitu keadaan kondisi pandemi. Karena memang kita tahu dalam sejarahnya bagaimana, ya, sahabat Umar bin Khattab ketika beliau datang ke Syam, di sana terjadi wabah taun, begitu juga, ya, beliau bertanya kepada sahabat Ubaidillah bin Jarrah, ya, wahai sahabat Ubaidillah, apa yang terjadi? Rupanya di sana terjadi wabah taun. Kemudian sahabat Ubaidillah bin Jarrah mengatakan, kenapa harus berlari, ya,
limadza nafirru min hadzal bala? Kenapa kita harus berlari dari wabah ini? Tapi apa kata Umar? Nafirru min qadar ila qadarillah, ya. Kita berlari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Artinya apa? Memang insya Allah dengan begitu, ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyebaran virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, Ustadz Dasram, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga nanti ya Ustadz ya. Dan untuk smart listener, kami akan segera kembali lagi di segmen ketiga. Jadi tetaplah bersama kami dalam Bincang Ramadan.